Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo. Apa kabar? Baik. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Pambain Rahmani Tias, tapi lebih mudahnya dipanggil dengan Kakak Ayas. Siapa? Kakak Ayas. Teman-teman di sini siapa yang punya sahabat? Besti. Pasti punya kan? Zikri? Aldi sama Azam. Aldi sama Azam. Oke. Teman-teman tahu nggak kalau kita itu punya besti lagi, tapi yang ini yang super keren. Apa? Tahu nggak? Enggak. Coba ada yang tahu nggak? Enggak. Kita semua yang sebagai manusia kita punya besti. Beliau ini super keren, super hebat, super bisa ngasih semuanya. Ada yang tahu nggak? Allah. Nah, Allah itu kan besti kita paling keren, paling hebat, paling bisa ngasih semuanya. Coba sekarang kakak mau tanya, teman-teman kalau sedih ngadunya ke siapa? Ibu. Ke ibu. Kalau mau sesuatu mintanya ke siapa? Ayah. Ayah. Kalau teman-teman kan tadi Allah itu besti kita. Gimana cara kita buat ngobrol sama Allah? Baca doa. Betul. Terus kan tadi kalau nangis, kalau sedih kita ngadunya ke mama, kalau mau sesuatu minta ke ayah. Kalau kita mau ngobrol sama Allah sebagai Allah besti kita, ngobrolnya lewat apa? Doa. Lewat doa. Selain doa, sholat. Nah, iya, ngaji juga bisa. Nah, ternyata sholat itu adalah salah satu cara kita cerita ke Allah. Kita minta sesuatu ke Allah, kita ngadu ke Allah. Nah, ternyata kita ada 3 hal yang bikin indah. Tahu nggak apa aja? Pertama itu sholat itu buat energi kita ada energi positif nih. Contohnya, kenapa sholat bisa kasih energi positif? Contohnya nih kayak HP kalau misalkan dimainin terus, dimainin game terus, nonton YouTube terus, itu baterainya habis atau enggak? Habis. Cara biar ada energinya lagi di HP ini? Dicas. Nah, ternyata sama kayak diri kita. Kalau misalkan kita ngerasa sedih, ngerasa marah sama teman, ngerasa sebel, ngerasa capek, ternyata cara kita ngecasnya itu dengan sholat. Nah, ternyata kalau setelah sholat itu hati kita bisa tenang, bisa lebih sabar. Pertama tadi membuat energi positif. Yang kedua itu membuat kita minta apa aja. Teman-teman kalau mau minta uang ke siapa? Ayah. Ayah. Kalau mau minta makanan siapa? Ibu. Nah, ternyata dengan kita sholat, kita bisa banyak minta sesuatu. Contohnya kita saat sujud, di sujud itu kan bacaan sujud apa? Ada sholat nggak tadi zuhur? Sholat, bacaannya gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la itu dibacanya sebanyak 3 kali. Contohnya minta diberi kesehatan untuk kita, diberi kesehatan untuk ayah ibu, diberi rezeki yang banyak untuk ayah ibu. Itu teman-teman boleh minta semuanya, nggak cuma ke ayah sama ibu, tapi kita pertama itu harus minta ke Allah. Allah itu siapa sih? Tuhan kita yang menciptakan kita. Ternyata sholat itu kan tadi kakak udah bilang ya, ada 3 hal yang indah. Yang pertama energi positif, yang kedua kita bisa minta sesuatu, yang ketiga itu adalah kita bisa menjadi anak yang keren. Maksudnya itu kita menjadi anak disiplin. Teman-teman ada yang tahu nggak disiplin itu apa? Disiplin adalah anak yang mandiri, anak yang tertib. Tertib itu kita melakukan sesuatu itu tepat waktu. Contohnya kita bisa, misalkan kita jam sekolah itu pagi-pagi. Nah, teman-teman itu udah siap mandi, udah makan, itu langsung berangkat sekolah. Itu namanya tertib sama disiplin. Berangkat sekolahnya nggak telat, itu namanya disiplin. Nah, kalau di sholat, contohnya nanti ada azan asar. Nah, teman-teman itu harus langsung ambil wudhu, langsung berangkat ke masjid, bukannya malah nanti dulu aku mau main HP dulu, nanti dulu aku masih mau nonton YouTube dulu. Nah, itu bukan
disiplin namanya. Ternyata sholat itu bisa ngajarin jadi anak yang keren, disiplin. Teman-teman, siapa yang bisa sebutin 3 hal yang indah dalam sholat? Ada apa aja? Yang pertama, energi positif. Contohnya, kalau misalkan HP kalau baterainya habis dicas. Kalau kita sebagai umatnya sholat. Yang kedua, apa aja caranya? Sujud. Caranya kita berdoa ya setelah sholat boleh, saat sujud boleh. Yang ketiga, jadi anak yang disiplin. menjadi anak yang disiplin. Anak disiplin itu apa? Anak yang tertib, tidak menunda-nunda waktu. Mengerjakan PR juga teman-teman harus tepat waktu, bukan besok ada pelajarannya ternyata belum dikerjain gitu. Sholat itu susah atau enggak? Ribet atau enggak? Kita punya kesempatan bisa cerita ke Allah ada berapa kali? Sholat kan sebanyak berapa? 3. Sholat sebanyak 5 kali. Kita punya kesempatan 5 kali buat ngobrol sama Allah. Tapi selain itu teman-teman juga bisa, misalkan lagi kesusahan atau lagi sedih, itu teman-teman bisa sambil berdoa. Gak hanya sedang sholat aja, tapi teman-teman pas lagi belajar boleh berdoa. Oke, teman-teman, jadi mulai sekarang kalau misalkan dengar azan, teman-teman harus langsung ambil wudhu, langsung pergi ke masjid. Nah, itu tandanya kita sayang sama Allah. Oke, sekian dari kakak. Semoga sedikit nasihat dari kakak bisa kalian ambil yang baiknya. Oke, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.